Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku kelas 1 yang solih dan solihah ya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang sudah diberikan pada kita ya. Tetap jaga kesehatan ya, meskipun di rumah belajarnya kita masih belajar secara online ya. Kita masuk kepada pembelajaran keempat, yaitu tentang bersih itu sehat ya. Ini ya, bersih itu sehat. Anak-anakku yang solih dan solihah, wah ini ada gambar teman-teman kita sedang berwudu di pegunungan kelihatannya ya. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang bersuci ya. Yang kedua kita akan membahas tentang tata cara bersuci. Kemudian yang ketiga kita akan bahas tentang hidup sehat. Baik anak-anak sekalian yang solih dan solihah, yuk semangat kita belajar PAIBP, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kita masuk bahasan yang pertama, yaitu bersuci ya. Yuk kita simak bersama-sama. Bersuci disebut juga dengan toharoh. Toharoh artinya membersihkan dan menyucikan badan, pakaian, tempat, dan benda-benda yang lain dari najis dan hadas. Ya, anakku sekalian, kita bersuci menggunakan, kalau kita bersuci menggunakan apa anak-anakku? Air. Iya, kita lihat. Betul sekali. Kita bersuci menggunakan air. Bila kita tidak menemukan air, maka boleh menggunakan tisu. Ini tisu yang bersih juga ya, tisu yang bersih yang kering. Kemudian kalau tidak ada tisu, kita bisa menggunakan batu. Batunya yang bersih dan yang kering. Kemudian anak-anak sekalian, kita lanjutkan, ada macam-macam bersuci ya. Yang pertama adalah mandi. Mandi dilakukan 2 kali sehari, pagi dan sore. Kalau 3 kali boleh nggak? Boleh ya. Badan yang kotor harus mandi. Dengan air mandi atau dengan mandi, tubuh bersih dan sehat. Kemudian yang berikutnya adalah istinja. Ya, istinja itu apa Pak Guru? Istinja itu membersihkan kubul dan dubur dari kotoran yang keluar dari keduanya. Kemudian yang kedua, bagaimana tata cara bersuci? Kita akan membahas yang pertama tata cara mandi, kemudian dan tata cara istinja yang kedua. Baik, ini ada gambar teman kita sedang mandi ya. Tata cara mandi. 1. Baca basmalah. Yang kedua, basahi seluruh badanmu dengan air. Yang ketiga, gunakan sabun mandi secukupnya. Yang keempat, bersihkan badan dengan air. Yang kelima, kalau badannya sudah bersih, kita keringkan badan dengan handuk. Anak-anak kelas 1 sudah mandiri, sudah mandi sendiri. Ya, kita lanjutkan anak-anak sekalian. Yang berikutnya adalah tata cara istinja. Ya. Ini teman kita sedang menuju ke kamar mandi. Istinja ini ketika kita buang air kecil maupun buang air besar. Setelah itu kita beristinja. Setelah buang air kecil dan buang air besar, bersihkan kubul dan dubur, yaitu tempat keluarnya air kecil dan air besar ya anak-anak sekalian, dengan air sampai bersih. Jika tidak ada air, maka bisa menggunakan tisu yang bersih atau menggunakan batu yang bersih dan kering. Kita lanjut. Yang ketiga, hidup bersih. Hidup bersih itu sehat. Sehat itu bagian dari iman.
At-tahuru syatrul iman. Ketika kita masih di TK, kita sudah hafal hadis itu ya. Kebersihan sebagian dari iman. Kemudian, apa saja yang harus bersih? Badan yang bersih. Kedua, pakaian yang bersih. Ketiga, tempat yang bersih. Yuk kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, badan yang bersih. Anak-anakku kelas 1 yang solih dan solihah. Yang bisa kita lakukan untuk menjaga badan kita agar bersih, yaitu mandi. Nah, mandi 2 kali sehari. Kemudian apa lagi? Kita bisa menggosok gigi 2 kali sehari. Kemudian apa lagi? Nih, apa itu Pak Guru? Mencuci tangan setelah beraktivitas ya. Sampai saat ini kita masih harus sering-sering seperti itu ya, mencuci tangan setelah beraktivitas. Kemudian yang berikutnya adalah memotong kuku. Kalau kuku kita panjang, kita potong agar bersih dan tidak membawa kuman atau bakteri. Kemudian kita lanjutkan pakaian yang bersih. Yang bisa kita lakukan agar pakaian kita bersih yaitu teng-teng. Ada teman kita mencuci baju. Jadi pakaian yang kotor harus kita cuci. Setelah dicuci, teng-teng ya. Pakaian setelah dicuci harus kita jemur sampai kering. Anak-anakku yang solih dan solihah, kita lanjutkan pelajaran kita. Ya, apalagi tempat yang bersih. Jadi, kalau tempat kita bersih, insya Allah tidak akan membawa kuman saat kita bermain. Apa yang bisa kita lakukan? Yang kita lakukan, yang pertama, kita bisa membantu orang tua kita untuk menyapu halaman sampai bersih. Boleh kok menyapu ya, semampunya. Kemudian yang berikutnya, teng-teng ya. Musola dibersihkan secara teratur. Ini secara teratur bekerja sama untuk bersih-bersih, termasuk membersihkan musola tempat kita beribadah. Kemudian anak-anakku sekalian, kita lanjutkan ya. Coba amati gambar ini. Apa ya? Ada gambar apa ini? Ya, itu dia. Ada teman kita, ada Pak Guru kita sedang gotong royong. Oh iya, semua orang bekerja bakti membersihkan lingkungan, atau dalam bahasa kita bergotong royong. Insya Allah akan lebih mudah. Kemudian anak sekalian, alhamdulillah kita sampai di penghujung pelajaran kita. Jangan lupa mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Dari Pak Guru kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.